Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Michael Kacaribu dengan NIM 2103060025 dari Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari untuk traktus genitalia pada itik jantan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Nah, saya akan menjelaskan traktus genitalia pada itik jantan yang terdiri dari beberapa organ dan fungsinya masing-masing. Yaitu yang pertama itu testis. Ini testis, organ reproduksi jantan yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ini testisnya. Selanjutnya itu epididymis, di mana saluran itu berbentuk melingkar yang terletak di atas dan belakang testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Nah, selanjutnya itu vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju kelenjar seminal. Ini. Selanjutnya ada ginjal, berfungsi untuk menyaring zat-zat buangan atau limbah pada tubuh baik yang berasal dari makanan maupun zat beracun. Nah, selanjutnya itu ke ureter, yang bagian tengah ini ureter, berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kantong kemih. Kantong kemih itu pecah. Dan selanjutnya terakhir itu ada kloaka yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh. Nah, lalu yang kedua, saya akan menjelaskan proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma pada itik jantan yang terbentuk di dalam testis. Nah, organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantung jakar, itu proses terbentuknya spermatozoa pada itik jantan melalui beberapa tahap, yaitu pertama itu tahap spermatogonium, di mana pada tahap ini sel-sel germinal yang masih belum matang atau disebut dengan spermatogonium akan berkembang biak melalui pembuluhan mitosis. Nah, sel-sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Yang kedua itu ada tahap spermatosit, di mana setelah melakukan beberapa pembuluhan mitosis, sel-sel germinal yang akan menjadi spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sel-sel akan mengalami pembuluhan meiosis pertama, sehingga jumlah kromosomnya berkurang menjadi setengah. Nah, selanjutnya itu ke tahap spermatid, di mana spermatosit sekunder kemudian akan membelah lagi menjadi meiosis kedua dan menjadi spermatid. Nah, pada tahap ini, sel sperma masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Nah, yang selanjutnya itu tahap spermiogenesis, di mana spermatid kemudian akan mengalami tahap spermiogenesis, yaitu proses transformasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Selama tahap ini, spermatid itu mengalami diferensiasi dan pengembangan bagian-bagian yang khas pada sel sperma. Nah, seperti pembentukan kepala, leher, dan ekor. Nah, selanjutnya itu pada tahap akhir, yaitu tahap spermatozoa, di mana akhirnya pada tahap ini spermatid menjadi sel sperma yang matang, ada disebut dengan spermatozoa. Nah, spermatozoa kemudian masuk ke dalam tubuh seminiferus yang terdapat pada testis dan kemudian menuju epididymis untuk mengalami tahap pematangan. Setelah matang, sperma akan disimpan di epididymis lagi, dan kemudian dikeluarkan melalui saluran kelamin atau vas deferens saat kelamin itik jantan melakukan kopulasi atau perkawinan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari sistem urogenital itik jantan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.